Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 15 Juli 2023 merupakan peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta dan penyelenggara hidup kami, terima kasih untuk hari yang baru ini. Dengan penuh syukur kami ingin memulai hari ini di dalam kasih-Mu. Mohon bimbingan dan penyertaan-Mu untuk segala aktivitas yang akan kami jalani hari ini, sehingga dapat menjadi berkat bagi keluarga dan sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari kitab Kejadian bab 49 ayat 29 sampai 32 dilanjutkan bab 50 ayat 15 sampai 26a. Waktu akan meninggal, Yakub berpesan kepada anak-anaknya, "Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, yaitu ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik keluarga. Disitulah dikuburkan Abraham berserta Sara istrinya. Di situ pula dikuburkan Ishak bersama Ribka istrinya, dan di situ juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua di sana telah dibeli dari orang Het." Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas kita sepenuhnya atas segala kejahatan yang telah kita lakukan terhadapnya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, beginilah hendaknya kalian katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Ketika permintaan disampaikan kepadanya, menangislah Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pun datang sendiri-sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata, "Janganlah takut, sebab aku bukan pengganti Allah. Memang kalian telah membuat rencana yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mengubahnya menjadi kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Maka janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu
dan juga makanan anak-anakmu. Demikianlah Yusuf menghibur saudara-saudaranya dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf tetap tinggal di Mesir bersama kaum keluarganya. Ia hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Maktir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Waktu akan meninggal, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kalian dan membawa kalian keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kalian. Pada waktu itu kalian harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian Yusuf meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah maka hatimu akan hidup kembali. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah maka hatimu akan hidup kembali. Bermegahlah dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajah-Nya. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah maka hatimu akan hidup kembali.
bagi Allah kalian kalau dicaci maki demi Yesus Kristus, sebab Roh Allah ada padamu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 10 ayat 24 sampai dengan 33. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakan dalam terang, dan apa yang dibisikkan di telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Allah pemelihara hidup kita. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Seorang teman bercerita tentang salah seorang keluarga dekatnya, seorang ibu berusia 85 tahun yang baru-baru ini terjatuh mengakibatkan bonggol tulang pangkal pahanya patah. Dengan kondisi tubuh terbilang ada sedikit masalah ritme jantung dan saturasi paru-paru, namun karena pihak rumah sakit melihatnya masih dalam taraf toleransi, ia diperbolehkan menjalani operasi tulang. Hal yang menarik adalah mendengar pernyataan si pasien yang terbilang telah berumur itu. Dia diberitahukan bahwa operasi ini bukan tanpa resiko mengingat masalah umur tersebut. Namun dia menjawab dengan mantap, "Saya memilih dioperasi saja. Umur di tangan Tuhan. Karena jika tidak dioperasi,
saya akan menyusahkan orang lain. Dengan berani, ibu ini menjalani operasinya selama beberapa jam. Seluruh keluarga besarnya mendoakan selama proses operasi yang cukup panjang itu. Dan syukur kepada Allah, operasi berjalan lancar dan baik. Setelah sadar beberapa waktu kemudian, ia sudah minta makan dan kondisi tubuhnya stabil. Ibu, bapak, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ketakutan akan kehilangan hidup pasti dialami oleh semua orang. Mendengar kisah ibu itu, saya tercenung dan kagum pada keberanian ibu tersebut di satu sisi dan merasakan kedalaman imannya di sisi yang lain. Ia mempercayakan hidupnya pada Tuhan dengan mengambil keputusan yang penuh resiko itu, yang diiringi oleh perhitungan rasionalnya bahwa jika ia tidak dioperasi dan menjadi orang yang tak berdaya di sisa hidupnya, ia akan menyusahkan orang lain. Hari ini kita mendengar pengajaran Yesus dari Injil Matius bab 10 ayat 29 yang menyatakan, "Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu." Burung pipit yang termasuk burung paling kecil dengan harga yang sangat murah itu pun berada dalam pemeliharaan Allah. Lalu kita yang diciptakan secara spesial, secitra dengan Allah, mengapa kita takut tidak berada dalam pemeliharaan Allah sehingga kita seolah ingin menggenggam hidup ini dalam rencana dan kekuasaan sendiri? Padahal rambut di kepala kita pun semua sudah terhitung, dan kita lebih berharga daripada burung pipit itu. Bukan sebuah kebetulan jika peristiwa harus dioperasinya ibu itu justru terjadi pada saat sang anak yang dahulunya berjaya dari sisi finansial, kini sedang terpuruk dan pembiayaan melalui BPJS masih harus menunggu waktu sekitar 2 minggu lagi. Namun keluarga besarnya berkeputusan bahu-membahu mendukung pembiayaan itu sehingga operasi tetap dapat terlaksana secepatnya. Hidup tidaklah lurus dan matematis. Kita tidak dapat menyederhanakan hidup di dalam skenario pemikiran kita sendiri. Sama seperti yang terjadi pada cerita keturunan Yakub dengan anak-anaknya pada bacaan pertama yang mencelakakan saudara kandungnya sendiri. Siapa yang menyangka jika sekian tahun kemudian Yusuf, saudara kandung yang semula ingin dibunuh tapi akhirnya dijual itu, justru yang menyelamatkan seluruh keluarga yang kemudian menjadi bangsa Israel yang besar beranak pinak di Mesir. Pemeliharaan Allah terhadap keluarga Yakub ini sudah barang tentu di luar perhitungan manusia manapun. Yusuf dengan bijaksana menenangkan saudaranya yang merasa bersalah, minta ampun kepadanya dengan berkata, "Janganlah takut, sebab aku bukan pengganti Allah. Memang kalian telah membuat rencana yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mengubahnya menjadi kebaikan dengan maksud memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Jika kita benar-benar mempercayakan hidup kita ke dalam pemeliharaan Allah, jangan pernah takut dan gentar pada saat menghadapi kemelut hidup. Kegentaran muncul karena kita hanya mengandalkan diri sendiri. Datanglah kepada Tuhan Sang Empunya hidup,
meminta ampunannya atas segala kesalahan dan dosa yang telah diperbuat, dan biarkan Ia mengarahkan hidup kita ke jalan yang ditentukannya. Karena Dia yang lebih tahu jalan mana yang baik untuk kita. Mari kita refleksikan ke dalam diri kita masing-masing. Maukah kita datang kepadanya dengan merendahkan hati dan mendengarkan apa yang seharusnya kita lakukan? Temanku itu mengatakan, anugerah datang saat orang menghadapi kesulitan dan ia mau menyerahkan diri pada pemeliharaan Tuhan. Dengan begitu, iman akan semakin dewasa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, pemelihara hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, rencana dan cita-cita kami ke dalam rencana-Mu. Biarlah kami Kau bentuk dalam kasih ilahi-Mu, sehingga kami pantas berbakti kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.